Aku berkata kepadamu, ini 2 kali sudah ya. 2 kali sudah itu ya. Di ayatnya yang ketiga, aku berkata kepadamu. Diulang lagi di ayat yang kelima. Aku berkata, jawab Yesus ya, kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ini baptisan ya, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Pedas enggak? Pedas ini, kata-katanya ini pedas. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Itu binasa. Yang dilahirkan oleh daging itu apa? Dari cinta, seks, hawa nafsu, dari ayah ibumu. Itu lahir dari daging. Dan engkau berbentuk daging keluar dari rahim ibumu. Ya. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Apa yang dilahirkan oleh roh itu Tuhan ya. Adalah roh itu sendiri. Janganlah engkau heran. Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Nggak ngerti Bapak Ibu, karena Nikodemus ini, walaupun dia guru besar, dianggap orang yang paling terhormat pada saat itu. Ini pemimpin bangsa Yahudi ya Bapak Ibu. Imam ini, Nikodemus ini guru besar. Jawab Yesus kepada dia ya, Nikodemus ini, bagaimana dia enggak tahu, dia enggak masuk di alam roh itu, dia enggak ngerti dengan manusia roh. Dia tidak tahu dunia Tuhan itu seperti apa. Dia tidak tahu itu lahir secara roh itu apa, baptisan api itu apa. Padahal dia pemimpin besar loh, orang yang terpandang di dalam suku Yahudi pada saat itu ya, kaum Yahudi ini. Engkau adalah pengajar Israel, kata Tuhan Yesus. Seharusnya pengajar itu lebih pintar daripada yang diajar. Engkau ini pengajar loh, pengajar di bangsa Israel. Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Alangkah bodohnya Bapak Ibu Nikodemus ini. Engkau pengajar, engkau guru besar loh. Yang terpandang, yang dihormati. Tapi engkau tidak tahu akan hal itu. Engkau tidak tahu itu baptisan roh. Engkau tidak tahu itu baptisan air, roh. Dilahirkan secara roh, dia tidak tahu Bapak Ibu. Karena ini apa? Roh ini, permainan roh ini tinggi. Yaitu dimensi roh dan kebenaran. Susah manusia untuk menembusnya. Sangat susah. Makanya orang yang bergerak di dalam dimensi roh ini Bapak Ibu, sudah bayar harga. Mati hidup, diproses, difitnah, diusir, dicaci maki, diambil hartanya semuanya. Baru kau ada dapat baptisan roh. Luar biasa enggak? Nyawa berapa kali hilang. Itu baru ada baptisan roh. Roh kudus, roh api. Jadi badan roh kita ini berapi sayang. Bapak Ibu bisa lihat kalau saya beroperasi di malam yang gelap. Kalau Bapak Ibu ketemu saya dalam roh, api, manusia api sudah salah satu ya. Manusia api. Jadi badan saya ini berapi-api. Itu baptisan api. Nah itu harus diproses hidup kita sangat luar biasa. Jadi manusia-manusia daging ini hawa nafsu, munafik, minta ampun, jahatnya minta ampun, menuduh kita sebagai penyesat. Karena mereka tidak sanggup untuk mengikuti style gaya hidup kita. Style gaya hidup kita itu seperti apa? Orang yang baik, murah hati, bayar harga, nyawa terbang, harta terbang, pengampunan 70 kali 7 kali 7 ada pada kita. Kasih, cinta ada pada kita. Mereka tidak sanggup mengikuti style gaya hidup kita, saudara. Sedangkan gaya hidup mereka, style hidup mereka adalah manusia di dalam darah dan daging. Yang penuh hawa nafsu, cinta seks, selingkuh sana, selingkuh sini. Tapi mau dibilang orang kudus. Mau dinilai orang paling suci, paling benar. Padahal mereka pembuat dosa nomor 1. Pembuat kejahatan nomor 1. Di hidupnya tidak ada kasih, tidak ada cinta. Yang ada apa? Fitnah sana, fitnah sini. Jual namanya orang sana sini, hina-hina, caci maki semua. Jahat semua yang keluar dari kehidupannya. Buah-buah yang dikeluarkan adalah buah-buah yang jahat, saudara. Mereka tidak bisa mengikuti gaya hidup seorang bintang. Tahu itu seorang bintang, gaya hidupnya seperti apa? Gaya hidup seorang bintang itu seperti apa, saudara?
rajin berpuasa setiap hari, rajin melakukan firman Tuhan, memberkati orang, baik kata-kata, baik berkat, uang, doa, dana, semuanya. Jadi manusia yang baik, pelaku-pelaku firman Tuhan. Berdoa, berpuasa, jadi berkat. Mana bisa mereka hidup mereka itu seperti itu, hidupnya di lumpur, mau menyamai sama dengan manusia bintang yang ada di atas. Tidak akan bisa, saudara. Walaupun mereka ingin terlihat seperti bintang, tapi sesungguhnya mereka adalah lumpur. Lumpur, saudara. Kehidupan mereka sangatlah bobrok, sangatlah jahat di mata Tuhan. Di mata manusia saja jahat, apalagi di mata Tuhan. Haleluya. Yang bisa manusia lihat saja, manusia dengar, itu sudah jahat dan tidak sama sekali memberkati kehidupan orang. Apalagi di mata Tuhan, yang Tuhan lihat di tempat yang gelap, di tempat yang terang, duduk berdiri dia lihat. Ngapain manusia yang kayak gitu? Jadi saudara, pada saat ini saudara, kalau saudara ingin masuk surga, saudara harus bayar harga hidup. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, jaga kekudusan, kebenaran hidup saudara di hadapan Tuhan, agar supaya apa? Saudara setidaknya bisa diakui Tuhan sebagai anak-anakmu. Anak-anakmu sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Dirimu sebagai anak Tuhan. Saya rasa pada waktu ini tidak ada waktu lagi ya Bapak Ibu. Ini tinggal waktunya, saya rasa sudah semua sudah terkunci. Tapi saya tidak tahu ya, kalau itu di sana ada kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, saya tidak tahu. Ini yang saya tangkap dari alam roh, saudara. Dan saya sudah beberapa kali juga menjelaskan tentang hal ini. Tapi kalau saudara belum mengerti, ada yang sudah mengerti, ada mungkin yang belum jelas, ya saya perjelas sekarang. Jadi seperti itu, seorang imam pun kalau hidup di dalam darah daging, hawa nafsu, serakah, seks, dan cinta manusia, eros, saudara tidak akan melihat kerajaan surga. Saudara tidak akan melihat kerajaan surga, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Itu Bapak Ibu. Itu susahnya manusia. Sudah kami berkata-kata, sudah kami bersaksi, tapi kesaksian kamu tolak. Sudah ya Bapak Ibu ya. Kesaksian kami kamu tolak karena apa? Sesungguhnya kamu adalah kaum pemberontak. Sesungguhnya kamu adalah kaum pemberontak di muka bumi ini, yang tidak mau menerima kebenaran, suka dengan hal-hal dosa, suka dengan hal-hal kejahatan, kegelapan, saudara. Suka, saudara suka. Karena saudara masih hidup di bawah kegelapan dosa. Saudara masih hidup di bawah hukum dosa. Saudara masih hidup di bawah hukum sistem setan. Makanya saudara tidak suka dengan terang yang ajaib. Kita sudah percaya terang sudah 1000 tahun, ngapain lagi? Urus kalian yang ada di antikris itu, sudah tinggal. Ya, ikuti saja jalan ceritanya, ikuti saja alurnya. Ya, mau disiksa, mau dianiaya, jangan menyangkal nama Tuhan. Itu saja sih jalan satu-satunya. Disiksa kek, mau diapa kek. Tidak usah menyangkal nama Tuhan Yesus. Mau tersiksa kek dengan sakit penyakit, dengan apa, hancur tubuh. Gimana sih setan sentuh tubuh Anda, sudah darah Anda? Kami bersaksi, tetapi kesaksian kami kamu tolak. Itu susahnya. Manusia bebal kan seperti itu. Manusia sombong, angkuh hati, suka berbuat dosa, yang kan gitu. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Sedangkan saya bercerita kesaksian saja secara duniawi, kamu tolak, apalagi kesaksian surgawi. Bilanglah macam-macam, halusinasi lah, gila lah, sinting miring lah, apalah.
Apalah. Tak apalah. Akhirnya mulai, tak apalah. Ditolak terus, tak apalah, neraka tempatmu, no. Haleluya. Dijadikan budak orang oleh sistem kolonial. Sudah dijadikan budak kamu pe data semua sudah dijual semua itu. Sama di Amerika sana kamu pe data, kamu pe tanah diambil, kamu pe data diambil semua. Tinggal tunggu DP kolonial. Kolonial itu semuanya pakai sistem. Yang menjalankan sistem bukan orang dari barat sana. Yang jalankan sistem ya sesama orang Indonesia ini. Bapak diam jongo nih. Jadi sapi perangon nih. Tinggal bakontuk. Tinggal ditandang kamu. Pung, pang, pung. Pang, pung, kerja cepat, kerja rodi, pang, pung, pung. Tanam itu. Wang, kita mau makan. Pang, pung, pang. Makanya kamu sengaja dikasih miskin, kepo. Siapa suruh bodoh. Kita juga miskin, kasihan. Sengaja dikasih miskin kamu. Siapa suruh bodoh, biongo, siapa suruh. Cuma kerja baku ambil saja. Baku ambil. Yang satu tahu itu kalau coba bunyi sistem bilang, hei, tidak usah kamu banyak mulu manusia biongo, pibat tanam saja di tanah sana, pibat tanam sana di hutan, pibat tanam ya, torang mau makan, torang enak-enak, kamu layani torang sebagai raja, kamu sebagai babu pembantu. Hello, masih tak tutup matamu? Sengaja kamu dikasih susah. Sengaja kamu dikasih susah, dikasih miskin supaya udah jadi babu. Tidak ada babu yang kaya raya. Mana mau kalau orang kaya raya dijadikan babu. Dia sok kaya. Tentu yang dijadikan babu itu adalah orang-orang yang miskin. Makanya kompe tanah, kompe rumah diambil semua. Sedangkan kompe anak saja diambil. Anak-anakmu diambil. Ya so tidak mampu bakasih makan anak. Bakas makan diri sendiri saya so tidak mampu. Orang lebih suka kerja rodi daripada karena saking biongonya. Tuh, saking biongonya lebih suka dong kerja rodi diperintah-perintah, baru itu kolonial datang bahambur uang. Kasihan. Bukan bahambur uang dorang. Bakal saya tunjuk saja makanan. Kamu seberapa orang yang mati, baku injak-injak di situ. Aduh, kasihan. Saking biongonya, bodohnya. Bodohnya minta ampun. Terus orang bikin makanan kayak orang rakus. Baku rampas. Untung kamu tidak dipancis itu, di belanga itu. Itu karena saking susahnya sayang ketahuan kamu pemiskin itu sangat miskin. Kayak tidak pernah makan daging. baru makanan selingan saja cuma manis-manisan, kamu baku ambil, baku hantam di situ, baku injak-injak orang, sampai mati berapa orang? Itu cuma makanan loh sayang, belum uang. Kamu lihat itu penjajahan zaman dahulu itu kan begitu. Siapa yang mereka pakai? Memangnya mereka langsung? Yang mereka pakai orang-orang dalam bangsamu, bodoh. Sampai kelilipan mata saya ya. Kaki tangannya kolonial itu yang di bangsa ini. Hello, kamu lihat aja orang program-program sistemnya. Berkam biongo cuma pelengak-pelengok begini. Ya Tuhan, semesta alam ini, Sang Pencipta langit dan bumi ini, bernapas pun saya sudah tak sanggup. Bagaimana mau bernapas? So pakai masker 2 susun. Engkar bernapas saja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak sanggup lagi aku hidup. Mana pohon yang agak tiang-tiangnya itu agak kuat sedikit supaya hamba bisa bergantung diri di situ. Tapi hamba masih takut mati, Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terpaksa cari pohon tomat saja, Tuhan. Mana ini pohon tomat, pohon cabai? Hamba sudah tak bisa bernapas lagi. Blow on. Bagaimana kau bisa bernapas sedangkan hidungmu kau tutup pakai masker 3 susun? Blow on. Malaikat bilang blow on, blow on.
Makanya kau pikiran so blow on. Akibat ditutup di hidup. DP doa sebegitu. Malaikat BMP biongo nih. Manusia ini. Biongo sekali ya. Biongo sekali. Tanah, sawah, pekarangan, rumah sudah disita. Masih saja nggak sadar sistem kolonial. Masih saja. Sedangkan kamu mau babokir saja di WC, datang itu kolonial, dia mau pajak, minta taimu berapa potong masuk di WC. Ngone kira susah hidup, susah sana-sana ngeri-ngeri itu dikasih kolonial itu, ngone tahu itu kolonial. Aduh, DP sistem rada-rada gila sayang. Dia kasih gila dulu ngoni, kalau ngoni so gila, baru dia perintah-perintah, baru dia tanang-tanang ngoni. Kalau ngoni belum gila, belum belum berhenti dia kasih gila ngoni. Dia bikin ngoni kayak anak-anak kecil, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Ya Tuhan, ya Allah, bagaimana hidupku ini bisa panjang? Sedangkan makan saja, coba lihat ini, nasi saja sudah plastik. Hamba Tuhan, ya Allah, ya Allah, menghadap makanan saja sudah trauma Tuhan. Apa Eka ini beras yang asli atau plastik? Ya Allah, ya Allah. Menghadap makanan saja, ya Allah. Ambillah nyawaku ini, ya Allah, di dunia ini. Hamba tak berguna lagi ini, ya Allah, ya Tuhanku. Apa yang hamba mau doakan ini? Ya Allah, ini beras atau plastik? Bertanya-tanya trauma, apakah hamba mau makan ini ya Allah atau tidak? So trauma saya. Ini beras asli atau palsu? Ini lagi ya Tuhan. DP daging so dimasak ya masih bergera-gera ini. So GMO semua. So obat-obatan semua disuntik. Ya Allah. Program genosida yang sedang mereka jalankan ya Allah. Mereka mau mematikan aku. Terus bertanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, mengapakah aku masih hidup saat ini? Sementara mereka mau inginkan kematianku. Minum saja fresh care supaya Anda bisa paham. Bisa paham ya Allah, ya Allah. Minum saja di fresh care. Jadi kalau ada so mabuk, pusing juga kepala mempelai ya. Kalau so mabuk ndak usah dioles di ini, langsung minum saja dan DP biji-biji ini ya. Dan DP biji-biji ini Anda tahan semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dunia bakalan gila. Mungkin beras itu kotoran cicak kali. Haleluya. Ya Allah, ya Allah. Ya. Pilu rasa hatiku mengenang dia yang jauh di sana. Rindu, rindu hatiku. Rindunya ingin menghadap Tuhan. Oh, 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 oh. Pilu hatiku. Sistem Dajjal sudah berjalan. Jadi pilu hatiku sayang. Rindu pun tak tertahankan. Inginlah segera aku menghadap Sang Ilahi saja. Rasa-rasanya. Hatiku ini ingin segera menghadap Sang Ilahi. Tolong aku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Tuhanku.
Tak sanggup aku melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Pilu hatiku mengenang cinta kita. Oh manusia, cepat-cepat coba buka mata. Insaf saudaraku ya, sebelum terlambat. Saudara doa saja pindah alam. Biar nanti Tuhan yang berperkara dengan mereka ya. Biar Tuhan yang berperkara dengan mereka ya. Makanya sekarang lagi penguasaan lahan. Ini dimenangkan oleh rakyat atau dimenangkan oleh sistem. Saudara kalah ya sudah no. Saudara menang ya puji Tuhan. Cari obat asma dulu kek. Kayaknya cari obat asma dulu kayaknya ya sebelum kerja rodi doang. Semua dipaksa orang semua kerja rodi. menghasilkan makanan saja yang banyak ya, supaya itu kolonial bisa makan enak. Ya nanti mau dikirim lagi itu ya, 20.000 juta orang masuk lagi, supaya kalian jadi tukang masak saja di sini kan, namanya tuan rumah pelayan. Tuan rumah pelayan. Nanti mau datang itu banyak itu sampai tamu-tamu dari luar negeri sana ya. Kamu tuan rumah pelayan, kamu jongos, kamu kira mau ada apa dengan jongos? Tidak usah mereka dibom, mereka suruh saja bamasa-bamasa, tanam-tanam. Nanti orang pergi tinggal jadi raja dengan ratu di sana, tinggal tunggu makan minum. Orang suruh bamasa saja, tanam-tanam ke bamasa. Itu saja. Nanti kita jadi raja dan ratu di tanah mereka ya. Mereka diusir di tanah mereka masing-masing. Biar kita saja yang jadi jadi raja dan ratu, nanti kita mau masuk nanti 20.000 juta orang. Karena kita berkuasa semua itu atas tanahnya, atas orang-orangnya. Namanya juga orang-orangan mereka di sana itu. Tidak usah dibom, kasihan. Karena mereka itu mentaliti mereka itu sebenarnya babu, jongos. Nggak usah dibom, dipelihara mereka karena di sana banyak kekayaan. Kita sudah beli semua kok. Kita sudah beli semua. Tidak ada lagi mereka punya kuasa. Namanya budak. Dan semua apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita perintahkan, mereka akan lakukan. Karena semuanya mereka sudah ada di tangannya kita. Iya, harus seperti itu ya. Rohingya saja makan paha goreng, Konoha cuma makan sayur. Iya, karena mereka pelayan, mereka jongos. Kami jadikan mereka pelayan dan jongos. Kalau sebelum jadi jongos itu, jadi babu itu, jadi pembantu itu harus dimiskinkan dulu kalian. Sehingga jiwa kalian tuh menjerit-jeritkan. Meminta sesuap nasi, artinya meminta sekoin daripada kami. Kami tinggal lempar-lempar saja. Nggak ada, jangan dibuat mereka itu kaya. Dimiskinkan. Semua hasil alam kami yang kelola. Kolonial. Iyalah. Dari zaman dahulu kan seperti itu. Kalian tidak sadar. Dari zaman dahulu juga. Sekarang mungkin baru kalian terbuka mata kalian. Tapi kan sistem itu kan sudah berjalan beribu-ribu tahun. Dari kalian merdeka, mana ada merdeka itu hanya di atas kertas saja. Semua itu tambang emas, apa semua kami yang kuasai. Kalian itu hanya jadi babu saja, jadi pembantu, ingat tidak? Apa tadi ya?
ini ya, saya bahas tentang Yohanes ya, Bapak Ibu ya. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi, hal-hal yang tidak kamu lihat? Kamu bakalan juga tidak percaya, sama sekali tidak percaya. Karena itu kamu tidak bisa lihat. Itu hal-hal yang di luar kemampuan manusia, saudara. Sedangkan Tuhan bercerita, membahas hal-hal yang duniawi saja susah manusia cerna. Susah manusia bingung, manusia mencernanya. Ya, itu roh dunia barusan yang masuk kalau kalian peka. Roh dunia yang masuk di mana ini? Roh dunia masuk di alam lain. Ini Yohanes Bapak Ibu ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Tuhan Yesus Kristus. Selain daripada Dia, Yesus Kristus yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yesus firman Tuhan itu telah menjelma menjadi anak manusia. Jadi hanya Tuhan Yesuslah yang tahu jalan ke surga karena Dia turun dari surga, saudara. Itu ya. Ini maksud daripada firman yang hidup, yang kudus dan berkuasa pada saat ini mengatakan, tidak ada seorang pun anak manusia, Bapak Ibu, yang tahu jalan ke surga kecuali Dia yang sudah turun dari surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi hanya Tuhan yang tahu jalan yang lurus itu. Jadi ikutlah Tuhan supaya kita tahu ikut Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh, saudara. Dibaptisan oleh air sebagai tanda, terus baptisan roh. Anda harus wajib menerima dua baptisan ini. Sangat penting, saudara. Karena apa? Itu yang menentukan Anda berada di kerajaan surga atau tidak. Anda harus memiliki kain lenan kebenaran, kesucian, kekudusan hidup. Baru bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau tidak, Tuhan akan mengusir Anda. Tuhan tidak kenal Anda kalau Anda memakai baju compang-camping. Tidak ada memakai kain lenan, jubah kekudusan dan kebenaran hidup. Anda akan diusir, sayang, oleh malaikat Tuhan, sayang. Ingat ini ya, saudara kira gampang masuk surga. Saudara kira cuma dengan berteori, dengan berkata-kata, Bapak Ibu sudah ada di surga? No, tidak. Harus ada perbuatan, perilaku, tingkah laku, itu yang utama. Daripada 1000 kata-kata, perilaku, tindakan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Anda harus punya jubah, kebenaran dan kekudusan. Tidak gampang loh, saudara. Dan ada baptisan api, baptisan Roh Kudus. Tidak ada itu, Anda tidak bisa masuk surga, saudara. Ini jelas-jelas firman Tuhan ya, yang mengatakannya. Kalau Anda percaya dengan khotbah ceramah yang mengatakan percaya Yesus saja, Anda masuk surga, itu pelajaran yang paling gampang. Mendidik Anda menjadi anak-anak Tuhan yang paling gampangan. Banyak sekali saya mendapati pengajaran itu di gereja-gereja, Bapak Ibu. Kenapa? Hamba-hamba Tuhannya tidak kupas secara mendalam. Karena mereka apa? Hidup dalam kedagingan. Mereka tidak suka hidup di dalam roh. Makanya mereka tidak sentuh ini firman Tuhan ini. Dalam kitab Yohanes ini. Padahal ini sangat keras dan menjadi sentral keselamatan bagi kita. Umat Tuhan dimanapun saudara berada. Pengetahuan ini sengaja disembunyikan oleh para hamba Tuhan. Karena mereka bermainnya di darah dan daging, saudara. Makanya mereka semua itu telah menerima nama itu, tanda dajjal, setan, iblis, Lucifera. Kenapa? Pengajaran mereka hanya sampai dipercaya Yesus, selamat. Percaya Yesus doang, coba selamat. Tersesat semua tuh. Ingat, pemimpin yang buta membawa umat yang buta, dua-duanya apa? Masuk jurang. Jurang kebinasaan, sayang. Buta dua-dua, pemimpin buta, umat juga buta. Tapi pegang salib, sayang. Percaya, mereka percaya, tapi apa? Perilaku, perbuatan, hobinya di tempat yang gelap. Suka berjudi, suka bercinta, suka berselingkuh, berzina di mana-mana. Bukan cuma umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan banyak saya dapati. Di agama-agama lain, bukan cuma hamba Tuhan, ustadz, tokoh-tokoh agamawian banyak yang berzina. Mereka suka melakukan hal-hal yang tak pantas, yang tak layak, yang memalukan di tempat-tempat yang gelap. Tidak mau bertobat. Karena itu pekerjaan setan. Telanjangilah pekerjaan setan itu, saudara.
Jangan saudara nikmati pekerjaan setan itu karena enak. Saking enaknya toh celup sana celup sini. Saudara anggap itu enak dan modal percaya masuk surga. Tidak. Percaya Tuhan Yesus, jadi pelaku firman Tuhan, tidak menjadi manusia yang munafik, tidak sombong, tidak angkuh hati, rajin berdoa, rajin berpuasa, rajin baca firman. Kira gampang? Tidak gampang itu kalau Anda masih hidup di dalam manusia darah dan daging. Tidak akan gampang itu saudara. Sangat susah saudara lakukan. Saudara harus mematikan kedagingan saudara supaya manusia roh saudara itu hidup dan dilahirkan kembali di dalam manusia roh. Nah, manusia roh itu yang menyelamatkan karena roh. Dia kan roh hidup kekal selama-lamanya. Susah saudara. Hitungan jari. Zaman kita ini juga hitungan jari saudara. Saudara pikir gampang. Ada kategori-kategorinya. Orang-orang beriman siapa? Hitungan jari. Saksi-saksi surga siapa? Hitungan jari semuanya. Hitung, ada saksi-saksi surga. Yang dari zaman ke zaman orang-orang kudusnya Tuhan itu kan inkarnasi terus sampai saat ini. Nah itulah mereka yang terhitung di 144.000 saudara. So dipatok saudara, itu simbolis semua. Jadi hanya sedikit, bayangkan dari zaman ke zaman. Dia inkarnasi tak hitunglah jadi 144.000 orang dari berbagai suku ya. Bayangkan berapa miliar orang. Karena apa? Dari berapa miliar ini, 8 miliar ini orang yang hidup ini, hidupnya suka-suka hati, hidupnya di dalam hawa nafsu, seks setiap hari, gonta-ganti pasangan, tidak hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran hidup, tidak menjaga kekudusan hati, kekudusan mata, telinga, ya namanya masih manusia ya, seperti itu. Tapi sangat banyak perbedaannya ya antara manusia duniawi dan manusia surgawi. Manusia yang sudah dilahirkan roh atau manusia yang belum dilahirkan oleh roh, manusia darah dan daging. Sangat susah. Itu Bapak Ibu kata King of the Kings Tuhan Yesus Kristus, Alfa dan Omega. Di luar 144.000 cuma jadi budak kolonial dorang. Jadi budak sayang. Haleluya. Hanya hitung 144.000 itu yang terselamatkan. Sedikit Bapak Ibu itu dari berbagai suku Dari berbagai suku saudara. Haleluya. Tuh bayar harga saudara, itu yang sudah orang bayar harga ya saudaraku. Pak Erni Shalom Elohim mempelai Bapak Yahweh yang cantik mempesona ya. Bapak Yahweh Shalom. Iya, hanya itu rahasia Bapak Ibu ya. Rahasia. Ini, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Pantas juga ini Musa ini. Pantas juga ini Musa ini Bapak Ibu tidak masuk ke negeri Kanaan ya. Dia meninggikan ular juga ya di padang gurun ya. Maka sampai dia bersungut-sungut ya, berkeluh kesah, marah, dihantamlah itu batu, keluar air, berkeluh kesahnya tidak sampai di tanah Kanaan saudaraku ya. Dia meninggikan ular ya. Ini nabinya Tuhan ya. Nih dicatat firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nih, hanya supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Orang yang tidak percaya kepadanya tidak beroleh hidup yang kekal. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sajalah yang mendapatkan hidup kekal. Rohnya tidak mati-mati alias masuk surga, ada di Taman Firdaus. Itu roh yang tidak mati-mati itu berada di Taman Firdaus yang kekal, surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Yang percaya kepada anaknya yang tunggal tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Banyak hamba Tuhan, dia hanya patok di sini saudara. Percaya dan percaya. Dia tidak ambil konteksnya di sini. Padahal yang sentralnya ini. Sentralnya ini. Ini Bapak Ibu. Percaya Yesus dan dilahirkan oleh air dan dilahirkan oleh roh. Jadi tiga ini tidak bisa dipisahkan. Jangan cuma satu terus yang dijelaskan terus. Setiap hari hanya percaya itu senang sekali. Jadi anak Tuhan senang sekali Anda. Kalau hanya dipatok percaya saja. Ya di firman ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan cuma dipatok di situ Bapak Ibu. Harus dilengkapi lagi. Ya makanya ikut Tuhan itu tidak gampang. Pikul salib jalannya sempit. Ya, jalannya sangat sempit. Pikul salib. Ya, haleluya. Bucan Elen San Salom Elohim panggilan ilahi Salom Bucan Elen Sanip. Jadi Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus dan pikul salib. Habis pikul salib itu Bapak Ibu kan ada baptisan roh, baptisan air dan baptisan api. Itu pikul salibnya itu menuju ke baptisan api. Nah, harus perilaku, perbuatan, karakter, sifat berpadanan dengan firman Tuhan, saudaraku ya. Haleluya. Jadi seperti itu. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Nih, diulang-ulang terus Bapak Ibu ya, karena ini sentral. Sentral iman, sentral pengetahuan bukan cuma hanya satu, percaya. Percaya dan bertobat, berpengharapan penuh dalam Tuhan, pikul salib, proses hidup, menuju kepada baptisan api, Roh Kudus. Tuh. Baru Anda bisa melihat surga. Bukan hanya percaya saja. Ya, jadi harus dikupas. Ini banyak hamba Tuhan, pendeta-pendeta itu hanya kupas di sini. Mereka tidak kupas itu di baptisan api, Roh Kudus, proses hidup. Karena takut juga mereka. Takut juga, mana ada mau itu pendeta-pendeta itu mau hidup susah, mau hidup menderita. Mana mau. Takut dorang. Sedangkan semua teman-temanku juga pendeta hamba Tuhan, dorang yang biar saja, Ibu Fei saja yang menderita sedemikian begitu hebat, kami tidak mau. Terus terangkan mereka. Kami tidak sanggup dan kami tidak suka dan kami tidak mau. Lihat. Di proses Tuhan pikul salib memangnya enak. Memang enak itu dicaci maki terus, dihina terus, difitnah terus, memang enak. Diambil hartamu, dicaci maki, difitnah lagi. Baru dihina lagi, memang enak. Itulah proses hidup. Untuk membawa kita dibunuh lagi, dianiaya, dibunuh lagi. Memang enak. Nggak enak saudara. Tapi itulah proses hidup yang membawa kita kepada jalan kebenaran yang sesungguhnya. Yang membawa kita kepada apa? Proses. Proses apa? Proses baptisan api. Roh. Keluar roh kita itu seperti berapi-api. Saya kan menyaksikan kepada Bapak Ibu toh bahwa betapa roh saya ini, saya lihat di alam sana itu kan keluar dari lautan api, dari bara api, berapi-api roh saya. Saudara, dan berganti-ganti warna kadang-kadang. Itu baru dinamakan pikul salib, menderita hidup di dunia ini seperti yang telah dijalani oleh Tuhan Yesus. Tidak gampang, kira mau jadi pengikut Tuhan gampang. Gampang Bapak Ibu, susah. Dianiaya, menderita, dihina, dicaci maki, apa yang Tuhan sudah dapatkan, kita juga dapatkan kalau kita betul-betul pengikut. Bukan hanya sekedar follower sayang. Kita pengikut, bukan follower. Kalau follower lain, dia bisa keluar masuk. Kau menderita, kau saja menderita. Saya tidak mau menderita, saya mau hidup enak-enak. Saya mau hidup senang-senang, ngapain menderita? Itu follower. Kalau pengikut sejati, siap Tuhan menderita, menderita juga. Alfa dan Omega sudah berdiri di atas mimbar. Mana mau dorang dicaci maki, padahal hidup dalam kemunafikan. Tuhan
makanya. Mana mau. Mereka itu maunya dihargai, dihormati, disanjung tinggi, dipuji-puji, dikasih uang yang banyak, berkat. Nah, itu namanya berkat. Siapa sih yang tidak suka uang? Yang tidak suka berkat? Saya juga suka. Siapa yang tidak suka berkat? Siapa yang tidak suka uang? Saya juga suka berkat Tuhan. Bisa beli ini, bisa beli ini, makan, minum, pakai. Semua orang suka uang toh. Jujur ayo. Nggak ada yang tidak suka uang. Tapi bagaimana kita mengelola uang? Pandangan kita itu cinta uang, penikmat dunia atau apa? Nikmat dosa atau apa? Mana mau orang mau ikut jalan Tuhan. Mau menderita. Mau dicaci maki, mau dihina. Harus mereka itu dipuji-puji, disanjung, dihargai, dihormati. Tersinggung sedikit, awas kau. Awas kau kalau tak lapor polisi, mampus kau. Kira gampang mau jadi ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab. Tidak gampang itu kalau coba di depan itu harus. Kredibilitas diri itu harus dijaga sayang. Dan inilah hukuman, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Ingat ini. Jadi condong manusia itu lebih suka kepada kegelapan, lebih suka kepada dosa, lebih suka kepada kejahatan. Lihatlah peristiwa Tuhan Yesus dan Barabas. Tuhan Yesus yang maha mulia turun dari surga, mereka katakan salibkan, salibkan dia. Siksa dia, salibkan. Barabas seorang penjahat pembunuh, mereka bilang bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Ya, haleluya. Jadi manusia ini lebih condong hatinya kepada kejahatan, membela yang jahat. Dan sangat sedikit manusia bisa terbuka matanya dan bisa membela kebenaran dan kebaikan. Sangat susah, itu harus peka roh. Ya. Suka uang, suka uang asal jangan jadi budak uang. Iya. Uang kita pergunakan untuk makan minum kita, untuk kebutuhan hidup kita, tapi kita bukan cinta uang, bukan jadi budak uang. Tetapi kita gunakan uang itu untuk menolong sesama kita yang kelaparan, haus, yang membutuhkan pertolongan kita yang urgent ya, makan minum, itu saja. Tidak banyak-banyak, palingan ya 300, 350. Ada berkat Tuhan bagi-bagi, tapi kan kalau kita malaikat Tuhan kan kita bantunya itu diam-diam, bukan bakuar-kuer, bukan shooting sana shooting sini, kasih masuk di Facebook lah, di YouTube lah, di apa enggak. Kita malaikat Tuhan, tugas kita itu bantu diam-diam, karena kita tahu yang maha melihat pergerakan kita ini loh, diam kan, pergerakan kita ini kan diam. Tapi kan ada yang menilai di sana, ada yang mencatat, ada yang menulis, ada yang rekam jejak di alam digital ilahi itu kan beda dengan rekam jejak digital duniawi. Beda sayang ya. Jadi kita harus sepatutnya anak-anak Tuhan yang sudah bertobat sungguh-sungguh, kita jadi saksi Tuhan. Dan bukan hanya perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat yang kita saksikan, tapi yang lebih berkualitas, yang lebih dalam, yang kita harus saksikan itu bagaimana kita bertobat, bagaimana kita kembali kepada jalan Tuhan yang dulunya kita hidup dalam kegelapan, ABCD kita lakukan, terus kita mengenal Tuhan, kita percaya, kita tinggalkan dosa-dosa kita dan kita beralih dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bagaimana kita bisa berpaling? Apa yang menyentuh hati kita? Apa yang menyadarkan hidup kita, hati kita ini, sehingga kita berpaling dari dosa-dosa kita yang dulu. Mungkin dosa-dosa itu kita bangga-banggain. Dosa-dosa itu kita menjadi, wow, orang lihat, wow, keren, wow, dia super, wow, hebat dia. Tapi setelah mengenal Tuhan, ternyata dosa-dosa yang dulu kita bangga-banggain itu, kita menjadi jijik, kita menjadi muntah. Ternyata itu adalah suatu kejijikan di mata Tuhan. Beda, kita menjadi manusia yang berbeda. Dulu kita manusia yang jahat sekali, yang suka menindas orang, memaki orang, membunuh orang,
ya, memukul orang, menjahati, pokoknya segala macam dosa kita sudah lakukan, berzina, berjudi. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, kita tinggalkan semuanya, kita beralih dari kegelapan, cengkeraman iblis itu. Bagaimana caranya Tuhan memproses kita, memulihkan? Kan ada step by stepnya kita melangkah. Itu yang perlu Anda saksikan di hadapan Tuhan. Bukan hanya mujizat Tuhan terus menerus. Saya sembuh dari kanker, saya sembuh dari tumor, saya sembuh dari biji benjolan ini. Ternyata ada mustika sayang di sini. Di sini ada mustika, di sini ada kanker, di sini ada, pokoknya batu-batu permata. Bukan seperti itu juga, monoton sekali kesaksian seperti itu. Tapi walaupun kesaksian itu luar biasa. Tapi yang mau saya patok di sini, banyak sekali penyakit-penyakit dosa yang dilakukan oleh manusia ini, yang tanpa sepengetahuan manusia lain, dilakukan di tempat tersembunyi, tempat-tempat yang gelap. Itu yang sebenarnya Anda harus bongkar secara tuntas, bongkar. Bagaimana cara Anda ditarik dari kegelapan dosa itu sehingga menjadi pengikut Tuhan di dalam cahaya, di dalam terang, sehingga perbuatan-perbuatan Anda yang dahulu Anda sukai, Anda nikmati, Anda katakan, wow luar biasa diri saya ini, wow dikagumi orang, bla bla bla. Ternyata itu dosa di hadapan Tuhan. Bagaimana saya itu diambil, diangkat Tuhan dari kegelapan itu kepada terangnya yang ajaib. Ya kan, macam-macam kesaksian kita. Ada sembuh dari mujizat Tuhan penyakit, yaitu banyak orang alaminya. Tapi bagaimana cara orang itu membuka aibnya sendiri itu sangat susah, saudara. Bukankah dunia ini memaksa kita untuk menutup aib? Tutup, baku tutup, aibmu saya tutup, aibmu juga saya buka, saya tutup sampai mati, akhirnya berakhirlah di neraka. Karena saling baku tutup aib. Bagaimana aib diri kita yang selama ini kita atur rapi, kita tutup rapi, masakan kita mau bongkar? Itu kan jadi hinaan bagi dunia. Nah, ini jebakan setan. Padahal kesaksian kita itu real ya dan amin, itu untuk membuka kedok setan, untuk menelanjangi perbuatan-perbuatan setan di tempat-tempat yang gelap. Cerita saja apa adanya perjalanan hidup Anda dari gelap ke terang. Bagaimana Tuhan menarik Anda, mengeluarkan Anda daripada kuasa setan, kuasa kegelapan itu, sehingga Anda menyadari bahwa saya selama ini rupanya sudah tersesat, saudara. Ya, mungkin baterai saya ini lebih baik saya charge memang, saudaraku ya. Nah, seperti itu. Itu yang penting Bapak Ibu ya. Saya juga tidak bilang mujizat-mujizat Tuhan itu tidak penting untuk Anda saksikan. Itu penting. Penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana Anda dikeluarkan daripada kuasa setan, kuasa iblis, kuasa kegelapan itu, ditarik kepada terangnya yang ajaib. Yang dulu andanya Barabas bertobat menjadi Saulus. Saulus yang dulunya Barabas bertobat menjadi Paulus. Dulu Anda seorang penjahat, Saulus bertobat menjadi Paulus. Itu yang Tuhan mau. Anda harus menceritakan. Seorang saja nabi besar, raja besar, atau seorang rasulnya yang besar, itu dibongkar semua loh kehidupannya. Masa Anda tidak mau bongkar aib Anda sendiri, Anda tutupi sampai Anda ke neraka diam-diam juga. Karena Anda tutupi dosa Anda selama ini, kan tidak mau menelanjangi dosa Anda sehingga dosa Anda itu tertata apik di relung hati Anda. Anda tidak mau jadi saksi Tuhan karena Anda takut. Aibmu terbuka semuanya. Takut kan? Orang itu kan takut dengan namanya tercemar, dengan apanya, ya, takut dihina, takut dihujat, dicaci maki. Kalau jadi saksi Tuhan itu sudah siap semua, dicaci maki, dibunuh, dihina, dianiaya, mau mati hidup kayak berapa puluh kali situ siap. Itu saksi Tuhan. Kalau Anda masih ada di level ketakutan, Anda belum menjadi saksi Tuhan. Susah Bapak Ibu ya. Kalau Anda belum menghadapi penganiayaan, pengzoliman, Anda susah. Jadi saksi Tuhan itu susah karena Anda masih menjaga ego diri Anda, nama Anda di dunia ini kan. Supaya orang bisa puji-puji Anda, sanjung Anda, tapi ternyata Anda menyimpan aib yang sangat besar dalam hidup Anda. Susah, saudara. Jadi saksi surga itu susah. Terus
kehidupan Anda itu dinilai dari Anda lahir sampai Anda remaja, pemuda sampai Anda tua ini betul enggak kesaksiannya? Orang akan cek. Ibu lahir di mana? Ibu tumbuh kembangnya di kampung mana? Nama orang tua ibu siapa? Ayah ibu siapa? Dan cek itu, saudara. Saudara pikir enggak main-main? Jadi saksi Tuhan itu susah dicek semua. Ditanyain teman-temannya, ditanyain inilah Pak RT-nya, Pak Kades-nya kalau masih hidup. Gimana ini anak ini gini-gini, guru-gurunya ditanyai semua. Seperti ikan dalam akuarium kita, saudara. Apakah kesaksian saya ini benar atau tidak? Orang cek, saudara. Di kota saya, di kampung saya, di mana saya berada, cek semuanya. Baru sekarang kan media sosial, telepon, WhatsApp, handphone kan banyak. Mereka kan buat grup. Dalam satu grup itu ada 3.000 orang, 2.000 orang, 6.000 orang. Kayak banyak di grup-grup itu mereka sudah baku anu-anu di situ sudah. Angka-angka cerita ya. Kenal ini enggak mungkin dan dalam beberapa ribu orang itu enggak kenal. Seperti itu. Ada yang menceritakan kita dari segi kejelekan kita. Ada juga yang mengarang-arang cerita supaya nama kita jelek. Ada semuanya kan mereka ada versinya manusia ini kan ada beberapa versi. Jadi tergantung dari hatinya. Kalau hatinya baik ya pasti mereka menceritakan yang baik-baik. Tapi kalau hatinya jahat, cerita yang tidak ada pun jadi ada. Itu namanya fitnah dajjal. Fitnah setan. Banyak fitnah setan. Ya seperti itu. Jadi sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Tuh, dia tidak akan bisa. Makanya banyak sekali para pembenci. Saya tidak kenal orangnya, dia benci saya. Karena hidupnya, Bapak Ibu tahu, jahat. Hidupnya apa? Cabul, najis. Makanya dia membenci terang. Nah, mempelaikan terang bercahaya cahaya. Dia bencilah terang. Fitnah sana, hina sana, fitnah, solimi sana sini. Dengan cerita yang tidak-tidak. Seperti itu. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Nah kalau dia datang bergaul dengan orang-orang terang, nampaklah perbuatannya jahat orang ini. Kalau dia bergaul sesama dengan orang-orang gelap hati, jahat hati, perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak akan nampak karena dia berada dalam kegelapan. Jadi yang jahat itu tidak nampak dalam kegelapan. Jadi yang nampak itu adalah orang-orang yang bergaul di dalam terang cahaya ilahi itu, nampaklah dosa-dosanya, kejahatannya nampak. Nampak saudara. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Amin. Jadi seperti itu. Seperti itu saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Jadi terang sesungguhnya itu adalah firman Allah, saudara. Yang menerangi hatimu yang gelap. Jadi firman Allah, firman Tuhan ini adalah penerang bagi jiwa kita, bagi hati kita yang gelap. Yang suka berbuat dosa, yang suka berbuat jahat, datanglah kepada Tuhan. Tuhan itu ada dalam firman-Nya. Firman-Nya ini yang telah menjadi manusia dan telah menebus dosa seluruh umat manusia yang berada di muka bumi ini. Dahsyat kuasa-Mu Tuhan, luar biasa, haleluya, praise the Lord, praise the Lord, haleluya, puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Jadi saudara harus datang kepada terangnya yang ajaib.
Jadi kalau firman itu hidup di dalam anak-anaknya, orang-orang benar, orang-orang kudusnya Tuhan, maka sudah sepatutnya kita bercahaya-cahaya seperti kebenaran firman Tuhan itu yang telah nyata hidup di hati kita. Saudaraku, haleluya. Karena kebenaran itu nyata dan kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita bercahaya cahaya di dalam kegelapan dunia ini. Haleluya, praise the Lord. Haleluya, ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Aku adalah ciptaan baru. Ini adalah cahaya hati. Ini adalah cahaya hati saudaraku. Makanya peliharalah cahaya hatimu. Inner beauty, kecantikan hati. Haleluya. Cahaya firman Tuhan sama enggak? Sama dengan anak-anak Tuhan yang telah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bercahaya-cahaya saudaraku. Lihat ini. Ini ruangannya yang gelap. Kalau Anda mau tes cahaya inner beauty Anda, hati Anda, di ruangan yang gelap, pakai video biasa saja. Ini kan live biasa saja ya. Pakai video biasa saja, Anda bisa mengetahui Anda ini punya aura hati, cahaya hati, inner beauty, ada berapa warna saudara. Semakin banyak semakin indah. Semakin banyak semakin indah. Itulah aura cahaya manusia. Cahaya hati, cahaya nur, cahaya hati nur, hati nuranimu. Bisa saudara lihat semuanya sudah terbuka ya. Pada saat ini tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada yang sukar untuk Anda dapat mengetahui segala sesuatu yang bagi Anda itu mustahil. Karena ini sudah di 1000 tahun damai. Haleluya. 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 Praise the Lord. Haleluya. 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 Saya suka memuji menyembah Tuhan saudaraku di dalam roh dan dimensi kebenaran. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. 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 Ini sudah terang saudaraku ya. Cahaya kemuliaan Tuhan berwarna-warni dan berkilau-kilauan. Ini ruangan yang sangat gelap saudara. Sudah berubah menjadi terang menderang. Saudaraku. Haleluya. 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 Saudara saving berarti matamu gelap, hatimu gelap, kehidupanmu sangat gelap. Sudah nampak begini kok bilang lagi nggak nampak. Matamu gelap, kalau matamu gelap, hatimu gelap, perilakumu gelap, kelakuanmu gelap, engkau suka di tempat yang gelap, suka berbuat dosa di sana, ya makanya semuanya gelap, nampak gelap di matamu ya. Haleluya. Mari memuji Tuhan saudaraku. Haleluya. Haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu bisa lihat mahkota putih di atas kepalanya mempelai. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Tidak usah fokus dengan duniawi nam-nam, tapi kita menyembah Tuhan, saudaraku. Haleluya, 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 haleluya. Itu contohnya Bapak Ibu ya, tadi barusan diblokir lagi ya satu orang. Akibatnya apa? Fokus saya terbagi. Saya sudah bilang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita fokus di 66, ya, main blokir mereka, itu hilang Bapak Ibu ya. Cahaya kemuliaan Tuhan dalam penyembahan itu langsung hilang. Bapak Ibu lihat ya. Bapak Ibu lihat ya langsung di kamera ini. Hilang kan? Langsung gelap Bapak Ibu ya. Saya blokir orang itu langsung gelap. Berubah jadi gelap ulang. Harus fokus Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang fokus, fokus penyembahan. Fokus apapun ular mau kata-katai, fokus aja pujian dan penyembahan ya. Ya, pasukan 77 tidak usah menyuruh blokir, Oma tidak usah ya. Akhirnya kalau terpengaruh kita pindah ke frekuensi, kita blokir mereka saja langsung berubah jadi gelap saudara. Lihat, padahal tadi sudah bercahaya terang menerang saudara dalam pujian penyembahan. Kalau kita tanggapi ular-ular ini ngoceh-ngoceh, karena kan mereka kepanasan. Blokir saja mereka, mereka memang pindah di tong sampah Bapak Ibu ya, si ular-ular ini. Tapi apa akibatnya bagi kita? Langsung gelap kan? Layarnya langsung gelap saudara. Nih, saya kasih ajar saudara, Bapak Ibu saudaraku, pasukan 77, Gada, Besi, pasukan elit Bapak Yahweh, kalau menyembah Tuhan fokus. Fokus menyembah kepada Tuhan, apapun yang ular mau ngomong, terserah dia mau ngoceh-ngoceh. Akhirnya dia jatuh sendiri juga dari pohon. Biarkan saja dia ngoceh-ngoceh karena kepanasan. Nah, makanya saya katakan kalau pujian penyembahan harus fokus. Di sini pelajaran bagi kita ya, Bapak Ibu bisa lihat semuanya. Nah, haleluya. Harus fokus apapun dia ngoceh-ngoceh kan. Biarkan saja, nanti kan dia buka sendiri juga apa yang dia ngoceh-ngoceh. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Fokus Bapak Ibu, fokus, haleluya. Fokus hati kita, fokus. Mata kita, pemikiran kita. Fokus, tidak usah aku urus dengan ular saudara. Mau dia ngoceh-ngoceh sampai muntah di situ, itu urusan dia Bapak Ibu. Nanti dia jatuh sendiri ya. Nanti dia jatuh sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saya ajari supaya pintar ya semua anak-anak pasukan 77 mempelai Tuhan, saksi-saksi Tuhan. Ya, kalau kita lagi menyembah Tuhan, kita lagi memuji Tuhan, atau ada pesan-pesan Tuhan dari dunia lain, Bapak Ibu tenang saja, tidak usah seperti kebakaran jenggot seperti mereka. Tenang saja, biar mereka jatuh dengan sendirinya dari pohon. Namanya juga ular. Segala apapun yang mereka mau sebutkan, ya mereka sebutkan, namanya ular. Otak saya tidak dipakai, apalagi iman. Seperti itu, kita biarkan saja, karena kan beda frekuensi. Nah, kalau kita turun di frekuensi mereka, saudara, kita terganggu. Kita akan terganggu, saudara. Walaupun itu blokir. Ya, karena kita baca pesan dari mereka, tidak usah ditanggapi, saudara. Haleluya, 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 haleluya,
itu sebagai pembelajaran kepada kita anak-anak Tuhan dimanapun kita berada saat ini ya saudaraku. Saudara bisa lihat nyata kan? Nyata. Kalau saya cuma berkata-kata saudara bilang betul ini atau tidak. Tapi itu kan nyata. Kita ini bermain di dunia roh. Jadi kita tidak perlu menanggapi apa yang diperkatakan ular. Apa yang dikatakan oleh ular. Tetap kita jalan terus Bapak Ibu. Ya, tidak usah terganggu oleh perkataan ular. Kalau memuji Tuhan, menyembah Tuhan harus ya fokus. Tidak usah kita terganggu dengan perkataan si ular. Tidak penting. Biarkan dia berkata-kata sampai capek, sampai lelah, akhirnya jatuh sendiri dari pohon. Namanya juga ular. Ya, Bapak Ibu bisa lihat kan? Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita fokus dengan perkataan ular. Nah, pada saya sudah di frekuensi yang 77 penyembahan. Akhirnya hilang cahaya kan? Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Hanya blokir. Memang sudah sepantasnya dia ada di tong sampah, tapi kan saya lagi fokus pujian penyembahan di dunia 77. Nah, kalau kita beralih, pandangan kita, penglihatan kita, pemikiran kita terganggu oleh karena ucapan-ucapan si ular, apa yang terjadi Bapak Ibu bisa lihat kan? Langsung gelap layar. Nah, seperti itu saya mengajak kepada kita mempelai Tuhan yang indah, bercahaya cahaya, yang elok di mata Tuhan, fokuslah memuji menyembah Tuhan. Kalau saya bawa dalam pujian penyembahan, Bapak Ibu menonton, memuji Tuhan, menyembah Tuhan juga di rumah masing-masing. Ya, jangan fokus kepada perkataan si ular. Nanti emosi, turun ke frekuensi 66, naik tensi emosi. Akhirnya tidak jadi menyembah Tuhan, hanya memikirkan apa yang diperkatakan si ular. Namanya si ular. Ingin membagi fokus kita, ingin membagi perhatian kita. Mari kita datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Percaya cahaya bukan? Percaya cahaya Bapak Ibu. Fokuslah di pujian penyembahan Bapak Ibu ya. Maka kita akan memakai mahkota yang bercahaya cahaya. Ada warna merah, ada warna biru. Fokus ya, fokus. Latih hati kita, pemikiran kita supaya fokus ya. Ya. Oma-oma yang cantik, bucan-bucan yang cantik, bapak-bapak yang ganteng, gak usah terpengaruh dengan perkataan si ular kalau kita dalam pujian penyembahan. Ya, Bapak Ibu lihat langsung ya. Kalau perlu screenshot di detik mana itu mempelai turun ke frekuensi 66, baca komennya, blokir, langsung jadi gelap layar ya. Itu roh. Kita tidak fokus turun ke 66, gelap sekali Bapak Ibu. Sangat gelap. Ular itu kan pingin kita jadi gelap. Sama seperti dia yang gelap. Tapi kita kan cahaya-cahaya. Kita malaikat-malaikat Tuhan, kita mempelai Tuhan. Orang-orang kudusnya Tuhan. Kita pasukan cahaya. Kita pasukan yang berwarna-warni. Cahaya kita sangat indah. Makanya kita diburu. Diburu sama ular, diburu sama naga. Mempelai cuma bilang berkati saja kita. Berkati saja. Berkati doa dan dana, dengan doa dan dana. Ya kan? Bagi pasukan surgawi, King of the Kings, Roh Bapa Yahweh, Pangeran Ilahi, firman Tuhan, pasukan 77 Bapa surgawi, berkati saja. Orang kan kejar kita. Ular naga itu kan kejar kita, saudara. Manusia-manusia yang sudah percaya cahaya. Haleluya. Di tangan kita ini besar kuasanya loh. Di tangan kita ini sangat besar kuasanya. Di lidah kita ini pun sangat besar kuasanya. Mulut. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
tegarkan. Amin, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Kasih dari Yesus memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi. Haleluya, puji nama Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, mengalir di dalam hidupku, mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir menyentuh hatiku, mengalir dan mengalir, memenuhi tempat di hatiku. Haleluya. Mengalir dan mengalir, memenuhi hatiku. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan keretaku. Haleluya. Semuanya berikan, persiapkan. Haleluya. Biarkan
aku nanti beristirahat di dalam kereta. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau ke arah ke selatan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebablah Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah ya Bapak Ibu. Saya pada saat ini lagi bertugas ke arah selatan ya Bapak Ibu. Itu saja yang Bapak Ibu tahu. Saya mau beristirahat karena sangat lelah, sangat capek. Kiranya nama Tuhan Yesus Kristus dipuji dan disembah, diagungkan sampai selama-lamanya. Karena saya bertugas di dalam dunia yang sangat gelap ini saudara. Sampai kita ketemu, sampai kita berjumpa lagi ya Bapak Ibu, di lain waktu dan di lain kesempatan. Kiranya kita diberkati Tuhan dengan kuasa, dengan kemuliaan, dengan segala apapun yang kita minta di dalam namanya. Tuhan pasti memberikan kepada kita. Datanglah kepada Tuhan, mintalah kekuatan kepadanya, berperanglah, majulah di medan peperangan sebagai prajurit Tuhan yang ekselen, tidak takut apapun juga, karena kita anak-anak Tuhan yang ekselen, yang sedang bertugas di muka bumi ini. Biarlah nyata kuasa Tuhan bahwa kita adalah saksi-saksi surgawinya yang kudus, yang benar, yang hidup di dalam kekudusan dan kebenaran firman ilahi itu sesungguhnya. Biarlah kita diberkati oleh Bapakku yang di surga, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani makan minum. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita. Kemuliaan di surga dan di bumi dinyatakan bagi orang-orang kudusnya Tuhan yang sudah berkilau-kilauan, yang sudah bercahaya-cahaya, yang sudah membayar harga hidup mati mereka di dalam kebenaran dan firman Tuhan. Haleluya, terpuji-pujilah nama Tuhan. Bapa Yahweh, Bapa Surgawi, Yeshua HaMashiach Elohim. Terpuji-pujilah firman Tuhan yang hidup berkuasa kekal selama-lamanya. Biarlah kita menjadi umat pemuji. Biarlah kita menjadi umat penyembah siang dan malam. Biarlah kita selalu menjaga kekudusan hidup, kebenaran hidup di muka bumi ini. Walaupun apa kata dunia, tetapi kita mencari kebenaran, mencari pujian daripada Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan surga. Hanya kepada anak-anak Tuhan sejatilah yang akan mewarisi kerajaan surga. Kepada hamba, dia tidak akan mewarisi kerajaan surga dan isinya. Tetapi kepada kita anak-anaknya, kita akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita akan dimeteraikan oleh Tuhan dengan cahaya.
kita berkilau-kilauan, bercahaya-cahaya, muncul bersinar-sinar seperti rembang di siang hari. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya sebab Ia baik, kekal selama-lamanya. Kerajaannya turun-temurun bagi orang yang benar-benar mengasihi Dia, bagi orang yang benar-benar mencintai Dia. Haleluya, terpuji-pujilah nama Tuhan. Bapa Yahweh, Bapa Yeshua Hamasya Elohim. Diberkatilah kita dimanapun kita berada saat ini. Pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita, anak, cucu, cicit kita, semuanya diberkati Tuhan. Sadarlah dan buka mata saudara bahwa kita sedang dijajah. Bahwa kita sedang hidup di dalam sistem dajjal setan. Dunia, ini mainnya skala dunia saudara. Jadi berdoa berjaga-jaga supaya kebinasaan tidak menimpa hidup kita, tidak menimpa diri kita. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Dia yang berkuasa, Dia yang berdaulat memegang hidup mati kita. Haleluya, haleluya. Diberkatilah semuanya yang datang di dalam nama Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya, praise the Lord. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai ketemu semuanya. Praise the Lord, praise the Lord. Semua yang sakit disembuhkan Tuhan melalui prosesnya, melalui mujizatnya, melalui karya-karya Tuhan yang agung, yang mulia. Dibukakan jalan-jalan bagi kita yang masih tertutup. Tuhan yang membukakan. Kalau Tuhan sudah membukakan, tidak ada satupun manusia yang bisa menutupnya. Amin, 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 amin. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bye-bye. Sampai ketemu.